Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami, yang menuntun kami dan mengarahkan kami di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit seperti hari-hari ini. Kami tetap memiliki pegangan yang kokoh, iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, yaitu firman Allah, sehingga kami dapat melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Kami dapat mengatasi setiap tantangan-tantangan ada. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan pengurapan bagi kami, sehingga firman-Mu tertanam kuat atas hidup kami, dalam roh kami, sehingga hidup kami melihat kuasa kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yang dijanjikan dalam firman Allah terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah hari ini saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema selamanya mencari Tuhan. Kenapa ada penekanan kata selamanya mencari Tuhan? Karena seringkali yang terjadi, ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi yang terjadi dalam hidupnya itu juga mempengaruhi kasihnya kepada Tuhan, mempengaruhi ibadahnya kepada Tuhan, mempengaruhi hidupnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita mengerti bahwa dalam perjalanan hidup ini ada siang, ada malam, Bapak Ibu Saudara, ada tertawa, ada menangis. Tetapi biarlah dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, selamanya mencari Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dari 2 ayat ini, maka kata kunci di dalam 2 ayat ini adalah selama mencari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Uzia. Selama dia mencari Tuhan, memiliki persekutuan, keintiman, beribadah kepada Tuhan. Selama dia haus akan Allah, jiwanya, rohnya, spiritnya menyembah Tuhan. Selama dia, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mengejar Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, hidupnya menjadi melekat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selama ia mencari Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan, maka yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia akan menerapkan prinsip dan perintah Tuhan di atas kepentingan, keinginan pribadinya, dan segalanya dalam hidupnya. Maka prioritas utamanya adalah Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sikapnya, responnya, keputusannya, semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, contoh nyata dalam pribadi seorang anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Daud. Ketika dia punya kesempatan untuk membalaskan penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan Saul, ketika dia punya peluang untuk mengakhiri kejahatan Saul atas hidupnya, tetapi Daud memilih untuk tetap berkenan di mata Tuhan. Dia tetap benar di mata Tuhan, sehingga yang dia potong hanya puncak jubahnya. Dia tidak melukai Daud walaupun dia tidak melukai Saul, walaupun Saul telah dibuat Tuhan tertidur lelap, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Daud tetap benar di mata Tuhan, sehingga dalam proses-proses perjalanannya, Allah mempercayakan kepemimpinan atas Israel ke tangan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang kering, sama zaman Usia. Selama manusia hidup diwarnai dengan warna-warni persoalan dan pergumulan, selama manusia bernapas, maka ada siang, ada malam, ada keadaan-keadaan yang menyenangkan dan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi Usia, karena dia mencari Tuhan, maka output dalam hidupnya adalah dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Tawarin 15 ayat yang keempat dikatakan, tetapi dalam kesesakannya mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Jika saudara ada dalam kesesakan akibat engkau jauh dari Tuhan, akibat engkau meninggalkan Tuhan dan hidupmu banyak tekanan hari-hari ini, maka belum terlambat untuk saudara cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Jangan tunda, jangan ragu, segera cari Tuhan dan temukan kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Temukan kembali di mana hatimu melekat erat dengan Tuhan, sehingga hidupmu menjadi benar di mata Tuhan. Ketika engkau benar di mata Tuhan, maka jalan-jalanmu akan diterangi oleh kebenaran. Ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan akan memenuhi pikiranmu dan membuat engkau mengerti akan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan Roh Kudus atas hidupmu. Jadi akibat yang pertama, orang yang selamanya mencari Tuhan, maka dia akan hidup benar di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama Usia mencari Tuhan, maka yang terjadi atas hidupnya adalah dia hidup takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, dia seorang raja, tidak ada yang dia takutin, Bapak Ibu Saudara. Karena dia raja, dia punya otoritas, dia memegang penuh kendali, dia memegang penuh keputusan-keputusan yang ada. Tidak ada satupun yang dia takuti. Kalau dia inginkan A, maka A yang terjadi. Dia inginkan B, dia B yang terjadi. Dia putuskan C, maka C yang terjadi. Tetapi kenyataannya, selama Usia mencari Tuhan, Alkitab mencatat ia hidup takut akan Allah. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan membuat hati-hati dalam berbicara. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan membuat hati-hati dalam bertindak. Orang-orang yang takut akan Tuhan membuat berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya menunjukkan sikap hatinya yang takut akan Allah. Apa yang diputuskannya menunjukkan pemikiran yang takut akan Tuhan. Apa yang dilakukannya menunjukkan konsistensi hidupnya yang takut akan Tuhan. Seseorang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara, dia akan hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau dia berseru kepada Allah, maka tidak ada ganjalan dalam hatinya, tidak ada ganjalan dalam hidupnya, tidak ada yang menghambat dan menghadang doa-doanya di hadapan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Seorang yang takut akan Tuhan, maka dia mau hidup dalam pertobatan. Dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, memprioritaskan perintah-perintah Allah, peraturan-peraturan Tuhan dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun dia melawan arus, Bapak Ibu Saudara, terhadap titah Raja Nebukadnezar, siapapun yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, maka dia akan dilemparkan ke dalam dapur api. Sekalipun Nebukadnezar mengancam untuk dilemparkan ke dalam dapur api, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang takut akan Tuhan, maka dia tidak takut akan ancaman Raja Nebukadnezar. Yang utama dalam hidupnya adalah lebih takut akan Allah.
Walaupun sebetulnya mudah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menekuk lututnya dan dia tersungkur untuk menyembah patung, tapi dia lebih takut akan Tuhan, sehingga dia menerima konsekuensi dan harus dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi kenyataannya dapur api itu tidak melumat, tidak membakar dan menghabisi semua tubuh dan semua pakaian yang ada dalam dirinya. Takut akan Tuhan, maka menempatkan apa yang menjadi perintah Allah menjadi prioritas yang utama dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, takut akan Tuhan ini akan muncul selama hati kita, jiwa kita, spirit kita selamanya mencari Allah, mencari Yesus dalam kehidupan kita. Maka akan muncul kehidupan di mana saudara dan saya menjadi pribadi dengan integritas, takut akan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selama mencari Tuhan, maka apa yang terjadi dengan Uzia? Alkitab mencatat segala usahanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi perjalanan hidup manusia ada kegersangan, ada kekeringan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kekenyangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dan aku tahu apa itu kekurangan. Inilah perjalanan hidup manusia. Tetapi Alkitab mencatat dalam kisah Raja Uzia ini, segala usahanya dibuat menjadi berhasil oleh tangan Tuhan. Selama Bapak Ibu dan Saudara mencari Tuhan, maka apa yang dikerjakan oleh tangan kita, apa yang dilakukan atas kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Bukan karena kekuatan, kemampuan, pengetahuan, pengertian kita, tetapi tangan Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Karena selamanya saudara dan saya mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, satu contoh tentang seorang anak Tuhan di dalam Alkitab yang bernama Ishak, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 26, Ishak ini adalah keturunan Abraham, tinggal di tengah-tengah padang gurun. Salah satu kehidupan di tengah-tengah padang gurun, maka air menjadi kebutuhan yang utama. Lalu Ishak mulai menggali sumur yang dulu pernah digali oleh bapaknya. Dan ternyata sumur itu menyemburkan banyak air, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tentunya dengan sumur yang digali dan ada air yang melimpah, membuat kehidupan Ishak dan keluarganya, ternaknya, domba-dombanya, dan para gembalanya bersuka cita. Dan akhirnya membuat Ishak diberkati oleh Tuhan. Ternaknya subur, Bapak Ibu Saudara, perkebunannya subur. Tetapi itu memberikan jealous, kecemburuan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi dengan Ishak? Akhirnya Ishak dipaksa untuk meninggalkan sumur yang dia gali, sumur yang dia usahakan, sumur yang membuat keluarganya, hidupnya diberkati. Dan akhirnya dia harus pergi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, meninggalkan sumur itu. Ishak memulai lagi dengan nol, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena dia diusir, maka sumur itu direbut, Bapak Ibu Saudara. Dan dia harus pindah. Dia mulai lagi mencarinya dengan tuntunan Tuhan. Dia mulai menggali dan akhirnya menemukan sumur kembali yang menyemburkan banyak air yang melimpah. Dan air yang melimpah itu membuat Ishak diberkati, keluarganya diberkati. Semua gembala-gembalanya, ternak domba, hewan-hewannya dan perkebunannya, semua akhirnya menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah. Apa yang terjadi? Akhirnya Ishak didaulat kembali, diusir kembali. Dia harus pergi meninggalkan daerah itu. Dia harus berpindah dari tempat itu. Dan akhirnya Ishak mulai dengan nol lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, di kondisi padang gurun tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya, Bapak Ibu Saudara, dia mulai kerja keras kembali. Dia mulai berusaha kembali. Dan akhirnya Ishak menemukan kembali sumur yang membuahkan air yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa di padang gurun yang penuh dengan kekeringan dan kegersangan, kepenuhan dengan susah dan sulit, Bapak Ibu Saudara, keadaan di sekelilingnya begitu gersang, Bapak Ibu Saudara, tidak ada tanda-tanda kesuburan. Tetapi kenyataannya Ishak
dapat hidup dengan keberhasilan. Selama Ishak mencari Tuhan, maka dampak yang ketiga yang terjadi dalam hidupnya adalah Tuhan membuat segalanya menjadi berhasil. Jikalau saudara dan saya terus-menerus dan menetapkan hati dengan konsisten untuk tetap mencari Allah, menyembah, memuji, beribadah kepada Tuhan, bahkan hatimu semakin melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, maka Allah yang adalah sumber kehidupan kita, Allah sumber pertolongan kita, Allah sumber kuasa dan mukjizat dalam hidup kita, Allah akan turun tangan dan campur tangan atas kehidupan kita. Apa yang kita baca tadi dari Raja Uzia, selama ia mencari Tuhan, menjadi penekanan penting di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5. Maka ia hidup benar di hadapan Allah, maka ia hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kata selalu memotivasi, mendorong kepada saudara dan saya untuk tidak berjerih lelah, untuk tidak putus asa, untuk tidak berhenti atau stop atau mengakhiri pencarian kita kepada Allah. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu, senantiasa, terus menerus, supaya 3 hal tadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau berkata, saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah tidak seperti dulu lagi hubungan saya dengan Tuhan, saya sudah kehilangan semangat untuk mencari Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, tidak ada yang kebetulan. Carilah Tuhan selamanya, carilah Yesus Kristus, maka engkau akan hidup benar, maka engkau akan takut akan Tuhan, maka apa yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sebab orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang selamanya mencari Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam atas kehidupannya. Tuhan tidak akan tinggal diam atas segala sesuatu yang melanda hidupnya. Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang akan melakukan tindakan-tindakan ajaib dalam kehidupannya. Selama Uzia mencari Allah, maka Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, menolong kami, membuat kami teguh di dalam Engkau. Selamanya kami akan mencari Tuhan. Sebab selama kami mencari Tuhan, maka hidup kami akan benar di hadapan-Mu. Hidup kami akan takut akan Engkau. Bahkan segala usaha kami, Engkau membuatnya menjadi berhasil di tengah situasi kondisi yang sangat mustahil. Engkau membuatnya menjadi tidak mustahil. Bahkan yang sangat tidak mungkin, Engkau membuatnya menjadi mungkin. Kami sudah mendengar dan kami sudah melihat terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu. Engkau membuat Raja Uzia berhasil dalam segala hal. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami membutuhkan campur tangan, kami membutuhkan kuasa-Mu. Nyatakan Tuhan keajaiban-Mu, mukjizat-Mu atas umat-Mu. Dan biarlah kami terus hidup melekat hati kami kepada Tuhan. Roh kami bernyala-nyala akan Tuhan. Kerinduan kami semakin berkobar-kobar akan Tuhan. Kasih kami semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab ketika kami mencari Tuhan selamanya, maka Engkau akan berkenan atas hidup kami. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.